Yang kami hormati Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Aduh Ibu Indonesia terharu, Indonesia betapa aku hiduplah, bangunlah jiwanya, bangunlah badan yang pasti. Indonesia Raya, merdeka, merdeka ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang terhormat Bapak Bupati Kudus, Bapak Haji Mustafa, yang kami hormati atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bidang Perbankan, atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Utama PT Bank Jateng, yang kami hormati Direktur Utama PT Askrindo, yang kami hormati Direktur Utama PT Jamkrindo, yang terhormat Profesor F.X. Sugianto dari Universitas Diponegoro, yang kami hormati rekan-rekan asisten, staf ahli bupati, para pimpinan SKPD, para kepala desa, para bapak dan ibu pelaku usaha produktif, pembinaan dari Dinas Perindustrian Koperasi UMKM, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, izinkanlah menyertai Bapak dan Ibu untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Pagi ini kita dapat hadir di dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kudus, PT Bank Jateng, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridho dari Allah SWT. Segala dukungan Bapak dan Ibu sehingga terselenggaranya acara penandatanganan MOU kredit usaha produktif di Kabupaten Kudus ini. Bapak dan Ibu, kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Gagasan Bapak Bupati ini telah disampaikan dan dipaparkan di hadapan Bapak, baik gagasan serta menunjuk Kabupaten Kudus sebagai pilot project pelaksanaan kredit usaha produktif di akses pinjaman kepada pelaku usaha kecil dan mikro, mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, perluasan kesempatan kerja di masyarakat. Sedangkan sasaran yang memiliki KTP berpenduduk ber-KTP Bank Jateng, Direktur PT Jamkrindo, Direktur Perum Askrindo. Kira 1 bulan yang lalu saya dipanggil oleh salah satu pemegang saham kami karena beliau sangat berkuasa, yaitu Bupati Kudus, Pak Pamung Jawa Tengah, khususnya juga banknya Piai dari Kudus. 1 bulan yang lalu Bapak Bupati memanggil saya, Mas, ini saya ada program seperti ini, kira-kira Bank Jateng bisa tidak merealisasikan program ini? Seorang bupati dan sekaligus memang benar sebenarnya real bankers itu Pak Bupati, bukan saya. Karena ketika beliau memaparkan idenya itu sudah detail sekali. Ibaratnya kalau Profesor Sugianto hadir di sini sebagai penguji di ujian terbuka program doktor, seperti waktu saya dulu juga pernah menjadi. Saya kira apa yang dipaparkan beliau itu adalah sudah semacam disertasi yang diringkas dan sekaligus yang tidak ada di dalam kuliah, jadi
bahwa beliau tahu persis bagaimana merealisasikan ide ini, yakni apa yang beliau sebutkan kartu usaha produktif atau kredit usaha produktif. Maka saya simak beliau, saya tidak mengatakan tidak, maka selama kira-kira 5-10 menit siapa laksanakan. Dari beliau hanya diberikan waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, saya juga berkuasa di Bank Jateng, saya bilang ke teman-teman, ini Pak Bupati yang meminta, jangan sampai kita lebih dari 2 minggu. Maka pagi hari ini kami dengan bangga merealisasikan ide beliau, dan ini sepenuhnya adalah ide beliau. Jadi luar biasa, mari kita tepuk tangan dari kredit lainnya adalah 15 juta sampai 20 juta. Nah, ini nanti para pelaku usaha akan dengan mudah mengidentifikasi dirinya sendiri, dan juga bagi para pendamping wirausaha juga akan menjadi mudah karena pelaku usaha ini akan teridentifikasi baik nama, alamat maupun juga fasilitas kredit, termasuk juga angsuran kredit yang dimiliki. Sehingga dengan demikian saya memandang bahwa apa yang ide yang beliau akan launching ini bukan semata-mata sebuah kartu atau fasilitas kredit, tapi ini adalah alat pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Sehingga saya kalau boleh sebut KUP ini bagi dan masyarakat khusus tentunya kepada Bank Jateng, mudah-mudahan oleh pemerintah pusat ini jadi bagian dari alat untuk memasyarakatkan dan meningkatkan perekonomian bangsa. Dan teman-teman sekalian dari tingkat pusat, saya kira acara ini mendapatkan perhatian yang cukup tinggi. Saya kira tidak kurang dari Kementerian Keuangan, Kemenko, dan Kementerian Koperasi yang ikut serta ingin menyaksikan acara Pak Bupati kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya agak jarang berdiri di depan forum seperti ini karena perusahaan Benjamin ini biasanya bergeraknya di belakang layar. Seperti ini saya kira hal yang mungkin pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini untuk mendukung pengembangan UKM, terutama yang mempunyai tingkat kesulitan untuk mengakses kredit perbankan. Jadi kehadiran ini mungkin baru yang pertama kali. Saya kira kita mengenal program KUR yang dilaksanakan cukup besar oleh pemerintah. Tetapi saya kira kita belum mempunyai kontrol seperti ini. Ini yang membedakan, saya pikir bahwa saya memberikan apresiasi yang luar biasa Pak Bupati untuk Kabupaten Kudus. Saya kira hal paling utama untuk pengembangan mikro adalah ketepatan sasaran, dan musuh utama pengembangan kredit mikro adalah fiktif. Saya kira peran yang Bapak lakukan memerankan seluruh dinas yang Bapak miliki, memerankan Bapak Camat dan Kepala Desa adalah hal yang luar biasa untuk menjadi ketepatan sasaran. Dan untuk sementara, karena kredit adalah kredit yang harus dilunasi, yang kemudian akan tetap menagihnya. Saya kira dengan peranan berbagai tataran dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan dinas, hal ini akan bisa terlaksana dengan baik. Kami berharap apapun yang telah diupayakan, dipikirkan dan dikembangkan oleh Bapak Bupati untuk mengembangkan akses pembiayaan kepada seluruh pelaku usaha secara lebih merata, ini mendapatkan sambutan dari kita secara seimbang, yaitu memelihara kepercayaan dan kepercayaan beliau untuk mengembangkan Kabupaten Kudus ini yang nantinya akan menjadi contoh dan akan diikuti oleh seluruh kabupaten-kabupaten di Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan semoga program ini dapat berjalan dengan baik dan segala pemikiran Bapak Bupati bisa dinikmati oleh seluruh pelaku usaha di Kabupaten Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bersyukur pada Tuhan dan Esa, bahwa kita bisa berkumpul hari ini dalam kondisi sehat dan kondisi yang baik.
Saya kira apa yang disampaikan Pak Bekti tadi sudah mewakili semua daripada peran lembaga penjaminan. Namun mungkin untuk menghindari adanya kesan ambigu, ini sedikit dapat saya sampaikan sejarah dari Jamkrindo dan Askindo dalam kaitan dengan mendukung pemberian kredit UKM yang selama ini sudah berjalan. Pada dasarnya kami berdua berdiri tahun 70, memang ada sedikit beda. Jamkrindo dulu didirikan oleh Kementerian Koperasi bersama Kementerian Keuangan, sedangkan Askindo dulu didirikan oleh Bank Indonesia. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama adalah untuk mendukung sektor keuangan, sektor perbankan, untuk mengembangkan sektor UMKM. Dan kenapa ini menjadi sangat menarik, apalagi dari skema yang digagas oleh Pak Bupati ini menjadi sangat menarik untuk kami semua. Kenapa? Karena di tahun 70 pada saat kami berdua berusaha, yang namanya KUT, Usaha Tani, KIK, KMKP, Cagatula, itu faktor kegagalan tinggi sekali, di atas 70%. Karena dalam perangkat pemerintah daerah dan perangkat lainnya menjadi sangat berperan. Sebagai contoh tadi Pak Bupati juga menyampaikan kredit usaha rakyat, tingkat kegagalannya jauh lebih kecil. Kredit macetnya hanya sampai 3,7%. Nah, apalagi sekarang dengan skema yang digagas dan dikembangkan Bang Jatang bersama dengan Bapak Bupati, dengan adanya mekanisme sistem kartu usaha produktif, saya kira akan menjadi lebih baik lagi, sehingga diharapkan tingkat kegagalannya menjadi lebih kecil lagi. Kami sebenarnya tidak hanya ngomong tingkat kegagalan, yang kami inginkan adalah sebenarnya peran daripada perbankan untuk bisa memperluas pemberian kredit ini, sehingga bisa berperan dalam meningkatkan sektor real yang khususnya di sisi mikro dan menengah. Kenapa demikian? Karena dengan adanya tingkat kegagalannya atau NPL-nya atau kredit macetnya ini justru menjadi beban di perbankan, menjadi bebannya Pak Nato. Sehingga kami di sini sangat optimis dengan adanya skema yang sudah dikembangkan seperti ini. Kami yakin tingkat kegagalan jadi kecil, sehingga pengembangan sektor mikro di Kabupaten Kudus, malah saya kira di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia akan lebih baik lagi. Kami mendukung dan kami ucapkan terima kasih atas peran serta yang kami ikut serta, dan mungkin kalau ada kekurangan dari kami sebelumnya kami menyampaikan maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra S. Napitupulu. Demikian para saksi dari pemerintah Kabupaten Kudus, Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andes Nur Yasin MM, dari Bank Jatang Bapak Pujiono, para divisi kredit Perum Jamkrindo Bapak Sugeng, pemilik cabang Semarang. Kemudian dari Askrindo Bapak Firman Berahima, kepala cabang Semarang. Kami silakan. Penandatanganan yang pertama oleh Bupati Kudus Bapak Haji Mustafa selaku pihak pertama. Bapak Ibu boleh tepuk tangan untuk penandatanganan pertama. Selanjutnya Direktur Utama Bank Jatang Bapak Supriyatno, pihak kedua. Selanjutnya Perum Jamkrindo Bapak Bakti Prasetyo sebagai pihak ketiga.
Selanjutnya Direktur Utama PT Persero Askrindo Bapak Antonius Chandra S. Napitupulu, pihak terkait. Penandatanganan selesai, mohon berkenan untuk foto bersama, silakan untuk diabadikan bersama. Untuk saksi di samping-samping silakan, biar kelihatan semuanya. Baik, sebelum dikalian tempat para saksi akan melaksanakan penandatanganan juga. Kalau berserahkan. Sekretaris Daerah Dr. Andes Nur Yasin Ema. Selanjutnya dari Bank Jakarta, Bapak Pujiono, Kepala Divisi Kredit. Pemimpin Cabang Semarang, Provinsi Kredit, Bapak Suki. Selanjutnya dari PT Persero Askrindo, Bapak Firman Wirawan. Baik, hari ini acara penandatanganan sudah lengkap dan komplit. Sekali lagi kami mohon tepuk tangan yang sangat meriah untuk acara penandatanganan kesepakatan bersama. Disilakan untuk kembali ke tempat. Kartu KUP itu ada 4 macam Bapak Ibu. Yang berwarna merah untuk plafon kredit 5 juta, kemudian yang berwarna biru plafon kredit 10 juta rupiah, kemudian untuk kartu berwarna hijau untuk plafon kredit 15 juta rupiah, dan kartu silver plafon kredit 20 juta rupiah, di mana kartu KUP ini bisa digunakan sebagai ATM bank jatah. Jadi sebetulnya sangat bermanfaat. Kartu ini untuk para pelaku usaha, Bapak Bupati Kudus nanti akan menyerahkan 4 kartu untuk mereka. Baik, menuju samping saksi pengamat itu paling mudah. Baik, ini warna merah Bapak Ibu, kredit 10 juta rupiah, kartu warna biru Ibu Hartuti Ningsih. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Dan selanjutnya untuk kartu warna biru, Pak Mus, tunjukkan dulu Pak Mus. Pak Mus, tunjukkan dulu Pak Mus. oh iya, 15 juta rupiah Bapak Arif Arianto. Pak Mus, tunjukkan dulu Pak Mus. Dan kartu silver 20 juta rupiah Pak Mus, tunjukkan dulu Pak Mus. Sri Yani. Pak Mus, tunjukkan Pak Mus, tunjukkan Pak Mus.
Mohon berkenan Tahan Pak Mus. Tahan dulu Pak. dengan para direktur KUP. Oke. Oke Pak. Cukup. Semuanya daerah lah sama media itu. Baik, mohon berkenan untuk KUP kredit usaha produktif dalam bentuk kartu pada pagi hari ini oleh yang terhormat Bupati Kudus Bapak Haji Mustafa. Ya, sekali lagi kami mohon tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu sekalian. Dengan memberikan Bapak Bupati beserta direktur ya. Akan di Bapak Ibu kita akan uji coba untuk penguasa opini. hari ini. Baik Bapak Ibu, saat ini sedang dilaksanakan uji coba KUP untuk kartu merah oleh Bapak Bung Karno. Kemudian informasi saldo pinjaman. Kemudian informasi tentang surat kredit, suku bunga kredit dan informasi pinjaman lainnya, Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa Bapak? Surat yang lain. Profil pinjaman. Angsurannya berapa? Baik, kalau di sini kita bisa hasil per bulan 180.762 rupiah. Terima kasih Pak Guru. Oke, Ibu Sri Yani. Bapak Ibu, terima kasih KUP ini merupakan kartu debitur yang dapat digunakan untuk melihat informasi saldo pinjaman, informasi saldo pinjaman, angsuran kredit dan juga suku bunga kredit dan juga informasi pinjaman. Pak Uji, mau dijelaskan? Jadi ini salah satu contoh yang kita sabar, jadi tampil juga jenis sudahnya apa, kemudian pelabuhan yang berbentuk 733,48 rupiah. Kredit KUP ini bunga per bulannya hanya 0,9%. Jadi bunga paling rendah di angka Ini tuh mestinya kamu. Baik, saya Sudah, Bu? Dua saja Bu ya. Baik, Bapak Ibu telah dilaksanakan uji coba diwakili oleh dua kartu, yaitu kartu merah dan kartu silver. Kartu merah 5 juta dan kartu silver telah memberi 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sungguh sangat saya hormati Bapak-bapak dari Kementerian Perekonomian, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan juga rekan-rekan dari unsur Forkopimda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus beserta seluruh jajarannya, dari Komandan Kodim, Pak Kapolres, Pak Kajari yang berkesempatan hadir pada kali ini dan mewakili, tamu istimewa kita, terlebih khusus pada beliau guru besar kita dari Universitas Diponegoro,
Profesor Efek Sugianto yang telah meluangkan waktu untuk bisa menyaksikan kegiatan pada acara launching untuk kredit usaha produktif. Bapak Direktur Utama Bank Jateng beserta seluruh jajarannya, para kepala cabang yang berkesempatan hadir pada kali ini, rekan-rekan para bupati, sekretaris bupati atau yang mewakili. Saya tahu hari ini kebetulan bersamaan dengan acara di Pol PP yang ada di Semarang, dan juga Bapak Direktur Penjaminan Bank yaitu dari Jamgrindo, Bapak Bakti Prasetyo beserta jajarannya. Yang sungguh sangat saya hormati Presiden Direktur dari Askrindo, Bapak Antonius Yasnapitubulu beserta jajarannya, para pimpinan SKPD, para camat, para kepala desa se-Kabupaten Kudus yang hadir pada pagi hari ini, dan juga utamanya para pelaku UKM yang di bawah bimbingan Dinas Perindustrian UKM dan juga Dinas Sosial Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, tidak terkecuali. Dan kali ini juga saya ucapkan terima kasih rekan-rekan dari media, baik cetak maupun elektronik yang hadir bersama kita. Tidak lupa wabil khusus saudara kita dari Bank Jateng yang tadi sudah ditawarkan oleh Pak Dirut, yaitu BEN Bank Jateng. Nah, ini terima kasih, tepuk tangan untuk BEN Bank Jateng. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa gagasan tentang kredit usaha produktif ini adalah pertama hasil saya menghadap kepada beliau Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa pelaksanaan 3 kali ini dan sudah 3 kali pertemuan yang melibatkan Bapak Menko Equin, Pak Menteri Koperasi, Pak Menteri Keuangan, yang alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan seperti ini. Filosofi tentang KUP atau kredit usaha produktif. Ini ada sebuah pertanyaan besar ketika Pak Presiden bertanya, apakah pertumbuhan ekonomi kita ini sudah merata? Maka jawabannya adalah lahirlah KUP. KUR yang selama ini sudah baik dalam konteks kredit usaha rakyat kali ini sudah baik. Kondisi NPL di masing-masing wilayah, di masing-masing bank penyelenggara, mulai dari bank nasional, bank daerah, masing-masing sudah tercukupi. Akan tetapi ketika KUR ini dilaksanakan dari masa ke masa, yang menjadi permintaan saya kepada Pak Presiden adalah satu, yaitu kita berbicara Trisakti Bung Karno, berdikari di dalam bidang ekonomi. Ini salah satu pokok yang menjadi dasar kita, bahwa ini KUR belum menyentuh kepada seluruh aspek masyarakat untuk membangun ekonomi kerakyatan. Maka rilis kemarin yang disampaikan oleh Pak Menko Equin di Kompas pada tanggal 5 Mei, bahwa ada perbatasan KUR yang hingga sampai saat ini maksimal 25 juta. Ini bukan itu yang dimaksud, karena masih tetap menggunakan agunan. Karena untuk mengakses masyarakat kepada lembaga keuangan yang non agunan dengan bunga yang sangat relatif murah, kalau tidak salah untuk KUR itu di atas 25 juta masih 22 sampai 23 poin sekian persen. Rate untuk Jamgrindo, Askrindo masih 3,5%.
Tapi kali ini betapa luar biasa seorang Direktur Utama Bank Jateng yang hanya 5 menit perbincangan dengan kami, saya serahkan buku atau kitab suci itu. Ternyata langsung direspon hanya dalam waktu 2 minggu. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dengan tarif untuk bunga ini, maka KUP hanya mengenakan beban bunga 0,9% per bulan. Nah, di bawah 1%. Itu include termasuk biaya penjaminan, biaya administrasi, biaya provisi. Maka ini Pak Heri saya mohon nanti disampaikan kepada Pak Deputi, disampaikan kepada Pak Enwin, karena sudah berkali-kali saya sudah menghadap bahwa KUP ini bukan uang. Mudah-mudahan KUP ini, harapan saya, akan dijadikan kepres, sehingga pelaksanaan ini Kudus ini hanya untuk memulai, tapi pemikiran ini adalah karena ada Bank Jateng, ada Jamkrindo, ada Askrindo, pemerintah daerah ini memfasilitasi untuk memverifikasi, memberikan stok file data calon debitur yang sudah kita bina melalui Dinas Perindustrian UMKM maupun Dinas Sosial Tenaga Kerja. Sehingga bapak-bapak dari lembaga penjaminan, baik dari Baru Jamkrindo maupun dari Askrindo, tidak perlu khawatir Pak. Risk manajemennya sudah kami hitung. Saya pastikan insya Allah pasti akan di bawah 2% untuk angka ini. Ini yang saya katakan. Jadi yang terpenting satu, bahwa kali ini untuk bunganya, biaya bunga, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan bahwa kalau ini ada sebuah perbedaan antara kredit usaha rakyat dengan KUP, maka di sini saya mohon bahwa karena ini include untuk tarif lembaga penjaminan 3,5, saya hitung 2,85%, itu masih gross Pak. Jadi nanti kita hitung lagi, itu bisa dinaikkan. Itu kalau kan nanti biar itu haknya Pak Direktur Bank Jateng. Siapa tahu nanti Pak Bupati ditugasi kemana-mana. Sehingga ini masih hitungan gross. Ya, tapi untuk para pelaku UKM tidak usah berpikir itu bagaimana. Saya meminta kepada kawan-kawan para kepala desa, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, SKPD yang membidangi, buktikan bahwa rasio untuk NPR di tingkat UKM ini masih rendah. Saya lihat moral hasratnya masih cukup baik, nawaitunya masih baik, niatnya masih baik, sehingga kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kudus, khususnya seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya, harapan saya ini bisa dilaksanakan. Mohon maaf ini Pak Dirut, kalau di Jakarta tidak pernah kalau dalam forum rapat itu mendengar tangisan cerita anak kecil. Ini suasana kerakyatan, bahwa pendopo kabupaten ini adalah rumah rakyat. Jadi ini sudah biasa. Bapak Ibu jangan lupa, anaknya jangan diciweli, jangan dicubitin. Pokoknya tidak apa-apa, nangis, itulah keadaan rakyat kita. Ini sesungguhnya. Maka untuk itu saya berharap sekali lagi bahwa pelaksanaan KUP ini saya tidak ingin seperti di masa rezim masa lalu. Setiap kegiatan hanya diformalkan untuk formalitas acara seremonial. Tapi ini adalah lebih pada aplikatif. Sehingga bank pelaksana, apakah itu Bank Jateng, apakah nanti dari pusat akan menunjuk ada bank-bank yang lain, saya persilakan, tapi yang terpenting adalah aplikatif. Masyarakat bisa mengakses cepat, masyarakat bisa mengerti akan menjadi bank mandate, masyarakat akan tahu kewajibannya, bahwa tadi sudah disampaikan kalau hanya sekedar untuk pinjaman 5 juta, angsurannya setiap bulan hanya 180.000. Pinjaman 20 juta, angsurannya hanya 700.000. Kalau tidak salah tadi, ini semuanya saya minta dan saya berpesan kepada seluruh warga masyarakat. Kita hidup ini yang dipercaya, kalau sudah dipercaya itu berat. Maka pesan saya tolong dijaga kepercayaan. Maka bagi nanti yang dapat kredit usaha produktif,
ini saya minta para kepala desa tidak terkecuali untuk memetakan para pengusaha produktif, kepala desa sebagai pembina, saya minta tolong ini agar diinventarisir betul. Jadi dari Bang Jateng tidak perlu ribet nanti survei siapa orang ini sesungguhnya baik atau tidak. Tapi saya minta kepala desa tidak boleh nakal. Ini saudara saya, harus saya bikin baik, pasti kewenangan Pak Bupati. Karena Pak Bupati teleponnya hidup 24 jam dan pasti akan orang bertanya kepada Pak Bupati. Saya tidak ingin program ini karena ini adalah apa yang menjadi gagasan Pak Presiden. Saya diminta untuk mengimplementasikan. Jadi mohon maaf Pak Dirut, bahwa sesungguhnya bagaimana ketika Pak Presiden untuk menyampaikan pesan kepada saya, aku ingin bahwa masyarakat itu mudah untuk mengakses ke bank, mereka bisa bekerja dengan baik, mereka bisa berusaha dengan baik, menjadi orang yang sehat dan menjadi orang yang pintar dan produktif. Maka inilah satu-satunya jawaban. Maka untuk itu termasuk dari Kementerian Koperasi, kemarin pada tanggal 3 Maret saya melihat di Bisnis Indonesia telah melaunching kartu untuk izin. Pak Puspayoga melaunching kartu untuk izin. Tapi Pak Dirut Bang Jateng, Pak Wiranto ini, Pak Rano ini melaunching memberikan pinjaman kepada pengusaha produktif. Ini yang berbeda. Sehingga tidak ada alasan lagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini tidak bisa bekerja. Tidak ada alasan lagi kita semuanya untuk nenteng mampu untuk mencari pekerjaan. Dasarnya orang Kudus ini angger uber mesti ngelilong, obah mesti mama. Artinya orang yang mau bekerja. Kalau tidak mau bekerja lunas. Maka sekali lagi saya minta bahwa dengan untuk proses kredit usaha produktif ini, harapan saya tidak ada lagi seluruh warga masyarakat Kudus dan di seluruh Indonesia ke depan ada orang hanya yang untuk selalu tertatih-tatih hanya karena tidak punya modal, tidak mau bekerja. Dan saya tegaskan bahwa kredit usaha produktif diberikan kepada orang yang sudah bekerja, bukan orang yang baru mau buka usaha. Ini harus dipahami betul. Kalau mau berusaha bagaimana Pak Bupati? Boleh, tapi secara konvensional. Harus teruji dulu. Kalau ada yang menjamin bahwa usaha ini pasti jalan dan ini baik, pasti Pak Kepala Desa nanti akan merekomendasikan yang baik. Maka untuk itu saya minta seluruh Kepala Desa, Pak Camat, nanti untuk kita bagi per wilayah. Ini tidak hanya sekedar tanggung jawab Pak Bupati, tidak tanggung jawab ini bukan duitnya pemerintah, ini duitnya Bang Jateng. Yang namanya duitnya Bang Jateng ini duitnya pemerintah daerah. Keuntungan Bang Jateng juga dikembalikan kepada pemerintah daerah. Maka yang namanya pinjam kredit itu adalah kepercayaan. Pinjam hukumnya wajibnya orang kena telat. Nanti kalau sudah 20 juta saya usahanya lebih besar, bagaimana Pak Bupati? Boleh. Saya akan rekomendasikan. Tolong Pak Slamet, Kepala Cabang Jateng di Kudus, kasih 50 juta tapi pakai jaminan. Artinya apa? Sudah naik kelas, sudah mentas dari tingkat tidak ada kesulitan lagi. Nah, ini Arif ini kayaknya ngincer-ngincer nih. Saya sudah punya jaminan Pak. Kamu coba dulu Rif, ya. Ini mulai dari warungan di rumah Pak, mulai dari bakul kelapa, ini sampai dengan konveksi, ini semua saya paham. Jadi tidak usah khawatir Pak. Kalau ini dari mana kemana mau diapakan, dan ini nanti saya minta kepada Bank maupun para PBU yang sudah kami bentuk bertahun-tahun dari Dinas Sosial Tenaga Kerja, pendamping wirausaha. Ini fungsi bank adalah menjadi fungsi edukasi. Ada sebuah pembinaan. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana orang itu hutang, bayar lancar, baik tidak tunggal, tapi ada pembinaan. Maka saya usulkan kalau bisa diberikan buku saku kecil untuk debit kredit untuk keluar masuk. Maka untuk itu saya tidak bijaksana karena tadi semuanya yang nyambut hanya waktunya pendek. Kali ini
kami mohon secara spontanitas Pak Prof. F. Sugiarto, saya masih tetap berdiri di sini, Prof. Saya mohon untuk bisa memberikan satu sepatah dua patah kata. Ini di luar skenario protokol, tapi karena ini di rumah Bupati, ini jadi kewenangan Bupati. Saya persilakan Pak Prof. Sugiarto. Terima kasih. Ini saya jadi nggak bisa ngomong karena jadi kejutan ini. Oke. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar saya pertama adalah ini mimpi kami 6 tahun yang lalu. Dan Pak Bupati hari ini merealisasikan. Saya sedikit cerita Pak Nano. Waktu itu kami kerjasama dengan Pak Ari dari Kementerian Keuangan, Pak Bupati, dengan Bank Indonesia. Kami riset dan kami menemukan bahwa sebetulnya untuk mengembangkan usaha kecil perlu adanya lembaga penjaminan yang didukung oleh pemerintah waktu itu. Tapi hambatannya Pak Bupati ternyata anggaran itu nggak bisa kan gitu. Nah sehingga kami mengusulkan perlu ada lembaga penjamin. Itu tahun 2008, kemudian muncul Impres nomor 1 tahun 2008 dan dilanjuti dengan PMK nomor 2 kalau nggak salah ya Pak Ria. Nah, tetapi sudah 8 tahun gagasan itu nggak ada Pak Bupati. Jadi ketika kemarin saya beberapa yang saya membaca di media, saya langsung ini yang sebetulnya mimpi kami dari UND dengan Bank Indonesia 8 tahun yang lalu dan apresiasi besar untuk Pak Bupati yang sudah berhasilkan mimpi dari Pak dan juga Pak Nano yang berani natai ya, kalau orang berani natai menurut saya, karena memang kesan selama ini yang namanya UMKM itu mempunyai risiko. Dan menurut saya, kapan lagi negeri ini memihak kepada UMKM kalau tidak dari pemerintahnya? Dan menurut saya ini harus. Jadi kedatangan saya ke sini Pak Bupati karena memang ini komitmen pribadi juga komitmen kami. Saya sebagai orang Jawa Tengah. Kemudian mungkin tadi sudah terjawab. Ada pembinaan tadi. Nah harapan saya Pak Nano selaku dari Bank Jatah juga ini sudah ada 2 BG. B dan G maksud saya bukan BG yang lain ya, tapi B itu adalah bisnis, government dan government. Nah, tambah satu lagi A-nya, akademi, yang mungkin bisa mendampingi agar tadi gagasan Pak Bupati mencatat debit, kredit atau kiri kanan itu betul-betul terrealisasi. Saya punya pengalaman di Rembang, mendampingi mencatat untuk pengusaha mikro kecil itu tidak gampang dan itu memerlukan ketekunan dari banyak pihak. Karena apa? Karena ini adalah modal pertama untuk supaya bisa bankable. Jadi saya usulkan nanti bekerja sama dengan Pak Nano lagi untuk memfollow up, untuk membackup para usaha mikro untuk pendampingannya supaya bankable, supaya tercatat dengan baik. Saya pikir ini syarat dan kalau boleh ini harus saya katakan bahwa ini adalah Kudus inisiatif. Jadi inisiatif pertama dari Kudus untuk Indonesia. Mohon maaf pembawa acara, kita selesai sedikit. Kalau tadi selesainya dengan lagu dan musik, tapi kali ini saya rasanya tidak bijak kalau seorang guru besar yang telah memberikan ini. Kalau tadi pengusaha ada, penguasa ada, akademisi ada, ini sudah tidak boleh lagi gagal. Ini harus berhasil. Saya yakin karena apa? Bahwa membangun ekonomi kerakyatan sesungguhnya adalah untuk mengakses kepada lembaga keuangan yang sudah terproteksi, yang sudah terjamin. Ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Maka saya minta kepada seluruh stakeholder, saya minta kepada seluruh pimpinan SKP tidak terkecuali, mulai dari kepala desa, camat, untuk menginventarisasi database yang ada dan juga untuk ikut monitoring. Dan perlu kami laporkan kepada Pak Dirut, Pak Jateng bahwa kami sudah punya hampir kurang lebih 35 PWU pendamping wirausaha. Ini saya persilahkan, ini nanti bisa dioptimalkan dan kami juga supaya bisa membina langsung sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka untuk itu, untuk launching tentang kredit usaha produktif, saya berpesan kepada para pelaku usaha tidak terkecuali, tolong kepercayaan ini dijaga dengan baik. Sampaikan kepada kawan-kawanmu, sampaikan kepada seluruh sanak saudara,
tidak hanya di Kudus saja, di luar Kudus, supaya Pak Bupati bisa keliling-keliling diperintah oleh Pak Direktur Bank Jateng di luar Kudus. Dan saya bertekad, saya siap untuk menjadi marketing Bank Jateng untuk membantu demi kemaslahatan umat dan demi kepentingan rakyat kecil. Dan pastikan bahwa saat ini siapapun secara politis, saya pastikan bahwa ini adalah menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa ini tidak lagi hanya untuk menunggu, tapi anak bangsa ini butuh untuk diberikan pendidikan, butuh untuk diberikan kesehatan, butuh untuk dituntut untuk bekerja dan diberikan pola pendidikan seperti ini. Ini yang saya harapkan, mudah-mudahan atas ketulusan dari seluruh jajaran direksi, baik Bank Jateng, Barim Jambrindo, PT Askrindo, dan juga dari Kementerian Perekonomian Keuangan, Pak Heri, terima kasih yang telah ikut membantu menggagas ini, dan juga dari Koperasi, sampaikan salam hormat kami kepada Pak Menko Izin, Pak Menteri Koperasi, dan Pak Menteri Keuangan. Mudah-mudahan bahwa kegiatan ini yang telah dilaksanakan di Bank Kudus semuanya bisa berjalan dengan baik dan aman. Dan insya Allah, mohon doanya Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau tidak besok pagi, sore kami akan terbang ke Jakarta untuk melaporkan ini langsung kepada Pak Presiden bahwa di Kudus sudah mulai berjalan, salah satunya kapan lagi untuk Indonesia. Terima kasih, selamat bersekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Oh, sini kamu. Oh, ini pelanggan. Ini double nih, Mas. Mohon maaf, lagunya double kamu boleh nyanyi. Mohon izin kepada Pak Dirut. Dan ini nampaknya ini Pak Heri yang bisin kamu telan. Minimal kalau saya bisa nyanyi itu minimal ada yang memberi dua orang lain. Baik Mas, saya serahkan. Saya sekedar berfasilitasi saja. Nanti pada saatnya kita akan lanjut, tapi untuk kali ini biar untuk perwakilan dari kami untuk melakukan satu lagi ya. Oke, terima kasih. Iya. Baik, dengan Mas Eko. Mas PKS dari Mas. Iya, lagunya apa? Yeah.
Melati. Oke, karena ini sudah nyanyi di sini, ini ada voucher menginap gratis di Hotel Griptak Kudus 3 hari 3 malam bersama keluarga.